Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Quran A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya nikmat dapat melaksanakan ibadah amal soleh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan tak lupa kula lan panjenengan donga nyuwun marang Gusti Allah. Mugi-mugi dipun paringi kesempatan saged kepanggih malih kalian bulan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita lajengaken anggenipun ngaos wonten ing dalu menika kita mlebet wonten bab baru menika Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah. Thaharah itu adalah upaya untuk mensucikan diri dari kotoran. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah dalil yang menerangkan kepada kita tentang kedudukan thaharah di dalam Islam. Jamaah yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Di antara dalil yang menunjukkan tentang perhatian Islam terhadap thaharah, Allah dawuh wonten ing surah Al-Muddatsir ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu fatahhir, maka bersihkanlah. Pakaianmu maka bersihkanlah. Ayat ini menunjukkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjaga kebersihan. Bahkan iman di dalam Islam
disebutkan bahkan kebersihan di dalam Islam itu disebutkan dalam hadis yang sahih bagian dari keimanan. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah bagian dari iman. Bersuci adalah bagian dari iman. Insyaallah. Jadi jangan remehkan. Hadis menika sahih riwayat Imam Muslim. Ketika kita bersuci, berwudu, mandi besar ataupun mandi biasa, itu bagian dari ibadah dan itu bagian dari keimanan kita. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang engkang mutatahhirin, menyucikan diri. Bahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 108 memuji orang-orang yang suka bersuci. Fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang suka menyucikan diri dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka mulai saat ini setiap Bapak Ibu, saudaraku hendak bersuci, jangan lupa di situ ada pahala, maka niatkan bahwasanya saya mandi ini menjalankan perintah Allah dan Rasul. Mencuci baju meniatkan mengikuti perintah Allah dan Rasul, sehingga sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Menyapu halaman, menyapu rumah, itu niatkan ini adalah syiar dari agama kita, ini berpahala. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi bersuci dalam Islam itu bukan hanya soal kebersihan jasmani, tetapi juga bentuk ibadah yang menunjukkan keimanan dan kecintaan Allah kepada hambanya. Itu jamaah yang berbahagia. Inilah yang akan kita bahas pada bab ini, kitab Thaharah. Kita akan membacakan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan bersuci. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inain, jauhilah 2 penyebab laknat. Jauhilah 2 penyebab laknat. Qalu, para sahabat tanya tentang 2 penyebab laknat itu. Apa saja 2 penyebab laknat? Kemudian wama al-la'inani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa 2 penyebab laknat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi yatakhalla fi turuqin nas aw fi dhillihim, orang yang buang hajat di jalan manusia atau tempat berteduh mereka. Rawahu Muslim. Ini sahih, riwayat Muslim, Abu Dawud dan lain-lainnya. Jamaah berbahagia rahimani wa rahmatullah. Al-la'inain, 2
Penyebab laknat artosipun dua perkara yang mendatangkan laknat. Kenapa? Karena siapa saja yang melakukannya akan dilaknat dan dicaci. Sebab ini pemicunya. Sehingga disandarkan kepada keduanya. Jadi maksud dari al-la'inain, karena orang yang melakukan itu dilaknat dan juga mendatangkan cacian, dicaci, dimaki. Jamaah yang berbahagia, disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, alladzi yatakhalla fi turuqin nas, orang yang buang air, baik air besar maupun air kecil, yaitu kencing, di jalan yang biasa dilewati manusia. Yang kedua, fi dzillihim, atau tempat berteduh atau beristirahat manusia. Ini mendatangkan laknat orang-orang. Bayangkan Bapak Ibu safar misalnya, sedang lelah perjalanan, kemudian mendapat di tempat berteduh yang umumnya digunakan berteduh, misalnya ada pos kambling misalnya, atau kalau di pinggir jalan ada bangunan khusus untuk musafir, seneng barang lumpuh, wah ambune pusing, langsung ibu akan melaknat, bapak juga akan mengutuk, sopo sih ngoyo sembarangan, diduga dan sebagainya. Atau di jalan misalnya buang kotoran di situ, tidak boleh, tidak bisa. Ini keras larangannya. Jadi di sini memberikan pelajaran larangan keras mengotori fasilitas umum seperti halte, tempat para calon penumpang, terminal, justru terminal katanya trotoar, bukan barang ya, area parkir, tempat-tempat umum lainnya yang situ umumnya digunakan manusia untuk istirahat atau berhenti. Pelajaran yang kedua, Islam sangat-sangat menjaga kebersihan dan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, perbuatan mengganggu orang lain apapun bentuknya dapat menjadi penyebab laknat Allah dan laknat manusia serta murkanya Allah. Jadi kita jangan sampai mendatangkan sebab-sebab ini. Maka saya sarankan, saya ingatkan, walaupun kita punya hak asasi manusia, tapi hak kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Misalnya pun software mini depan rumah, foto telung saf, gede, duduk wae wong turu, puter buanter, jeduk. Ini mengganggu. Kalau sampai tetangga kita mungkin sedang sakit, dia butuh istirahat, sedang capek, lalu dia melaknat, mendoakan keburukan, sedang dia dalam posisi terzolimi, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong diperhatikan. Kemudian pelajaran berikutnya, termasuk dalam larangan ini mengotori sumber-sumber air, kolam umum ya, masjid, fasilitas umum yang lain, sumber air yang digunakan orang banyak. Seperti di daerah kami itu di Kali Baru, itu orang-orang masih punya kebiasaan mandi, mencuci ya, mencuci beras itu di sumber. Itu jangan sampai di atasnya ada kencing atau buang air, itu nggak boleh. Di bawah itu banyak orang yang memanfaatkan. Ini tolong diperhatikan. Karena di daerah sumber di Kali Baru itu masih banyak pohon yang tinggi-tinggi, yang besar ya, itu masih mandi di sana. Airnya jernih, seger.
Pelajaran berikutnya, Islam menanamkan etika sosial dan lingkungan yang tinggi. Masya Allah ya. Islam itu luar biasa. Bukan hanya mengurus urusan umat dalam masalah hablum minallah, ubudiyah, tapi juga hablum minannas. Terakhir, menjaga kebersihan bentuk dari keimanan. Dasarnya tadi kita bacakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan bagian dari iman. Adapun yang masyhur di masyarakat an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, menika sanes hadis. Itu hanya kata-kata bijak, kata-kata hikmah. Tapi maknanya betul. Cuma jangan disandarkan ini hadis, enggak boleh. Sanpun Nabi dawuh an-nadzafatu minal iman, tepat. Yang betul at-tuhuru syatrul iman. Itu ada sahih. Istilah sahih. Semoga sahih riwayat Daud, Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Harus berikutnya sama ya, karena kita bertoharoh maka tidak jauh dari itu pembahasan kita tentang menjaga kebersihan. Bacakan hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'inat salas, jauhilah 3 tempat pemicu laknat. Al-baraza fil mawarid. Pertama, baroz, buang hajat, fil mawarid, di sumber air. Yang kedua, waqari'ati turuk, buang hajat di tengah jalan. Ketiga, wadzil, buang hajat di tempat berteduh. Boleh sambil musafir, bubuk diwi, boleh bareng. Hadis ini secara sanad bisa dhaif, lemah. Namun secara matan, secara makna disebut sahih karena memiliki syawahid, penguat-penguat dari jalur yang lain. Di antaranya hadis yang tadi kita sampaikan. Jamaah yang berbahagia, baroz fil mawarid, buang hajat di mawarid, artinya tempat orang mengambil air seperti sumur ya, atau mungkin sumber-sumber mata air yang lain. Bisa juga bermakna al-mawarid, tempat hewan ternak minum, tentunya sumber mata air ya. Sebab mengotori sumber mata air ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan, yang intinya di sini memberikan pelajaran kepada kita agar kita jangan mengganggu fasilitas umum. Sehingga pemahaman sebaliknya, menghilangkan gangguan dari jalan atau dari fasilitas umum dihitung sebagai amal soleh. Sekalipun Bapak mendapati ada tempat berteduh yang habis dikencingi orang atau buang hajat itu, lalu Bapak atau Ibu membersihkan, siram misalnya pun, atau dilap, dipel, sehingga menjadi bersih kembali, ini berpahala besar. Sebab dalam hadis Muslim, Kanjeng Nabi dawuh, ketika Nabi menyebutkan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, kata Rasul, antaranya imatatul adza anit thoriq, shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan dihitung sebagai shadaqah. Sekalipun Bapak lewat terus tengah jalan ada bangkai tikus atau bangkai ular, kalau sedang tidak bergesa-gesa bisa berhenti, disingkirkan, kubur ya, atau mungkin ada kotoran manusia di situ, bisa disingkirkan biar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat khususnya dan seluruh manusia yang lewat. Yakinlah Allah akan memberikan pahala yang besar, pahala yang besar. Insyaallah ya.
Sehingga di sini menjadi landasan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, baik kebersihan lingkungan, kesehatan publik, dan adab sosial, serta Islam melarang segala bentuk gangguan terhadap masyarakat. Hadis berikutnya, man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Barang siapa menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka, maka ia pasti ditimpa laknat. Pasti ditimpa laknat. Rawahu at-Tabrani. Di sini hasan. Laknat artosipun dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari kebaikan. Lawannya ya berkah dan rahmat. Kalau berkah terus menerus dalam kebaikan. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah. Di sini kitab ini diringkas ya. Karena di sini agak panjang. Saya lihat dulu kitabnya. Iyyakum wat ta'ris ala jawati thariq. Rasulullah SAW, jauhilah ta'ris, bermalam di tengah jalan. Bermalam di tengah jalan. Fa innaha ma'wal hayyati was-sibah. Karena itu tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Zaman Nabi itu kan perjalanan itu menggunakan kendaraan ya, onta atau kuda atau keledai, sehingga perjalanannya tidak seperti zaman kita yang ada hotel, ada motel atau tempat-tempat ya, rest area untuk istirahat. Kalau dulu rest areanya ya padang pasir jadi padang pasir, pas hutan jadi hutan. Maka Nabi memberikan saran karena tempat liar sehingga binatang otomatis masih berkeliaran. Maka Rasul jauhi bermalam di tengah jalan, sebab itu tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Wa qada al-hajat 'alaiha, jauhilah buang hajat di tengah jalan. Fa innahal mala'in, karena ia pemicu laknat. Ibnu Majah. Hadis berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran sama dengan tadi kurang lebih. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melarang ayyubala bi abwabil masajid, kencing di pintu-pintu masjid. Hadis Abu Dawud dan di sini Hasan jelas ya. Apalagi masjid tempat ibadah. Ini artinya apa? Kita supaya menjaga dan memuliakan tempat-tempat ya, yang disucikan, dimuliakan seperti masjid. Ini ketemparan ya, mengotori masjid baik dengan bau maupun dengan hal-hal yang mengganggu kenyamanan orang sedang sholat. Maka tugas dari takmir memperhatikan kebersihan masjid, misalnya setiap 5 waktu diharumkan dengan dikasih parfum atau mungkin dibakarkan apa itu gaharu ya, bukan dupa ya tapi gaharu. Lagi bono menyan dikira itu tempat dukun ya. Gaharu itu harum untuk kesehatan paru-paru juga, dan tentu harganya juga mahal ya, ya belikan aja yang KW ya, ada di Balung banyak yang KW di toko-toko jual minyak wangi itu, nanti dibakar di pojok misalnya, itu bisa mengharumkan sanes kemenyan gitu, tapi kayu gah lak menyan bahaya, kira apa di buka praktek
berikutnya, malam yastaqbilul kiblah. Barang siapa tidak menghadap kiblat, walam yastadbirha fil ghaib, dan tidak membelakanginya ketika buang air, ghaib, buang air, kutibalahu hasanah, dicatat untuknya satu kebaikan, wa muhiya anhu sayyi'ah, dihapus darinya satu keburukan. Ya. Di sini menjelaskan kepada kita tentang adab buang air. Di antaranya tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Berarti kalau di negara kita buang air tidak boleh menghadap ke arah timur, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti menghadap ke mana? Selatan, utara. Timbul pertanyaan, ini berlaku secara umum atau khusus? Meskipun bagaimana kalau di dalam jamban atau toilet atau WC? Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah, itu pernah buang air menghadap ke arah timur di jamban. Dalam hadis yang lain, praktek Nabi yang melarang menghadap ke arah kiblat atau membelakangi itu berlaku di luar. Kalau di ruangan dibolehkan, kata sebagian ulama, dengan hukumnya seperti itu. Namun yang lebih selamatnya, kita di tempat terbuka atau di tempat tertutup seperti di WC, upayakan kita tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sudah betul ya, di tempat-tempat kita ini WC-nya menghadap ke arah utara atau ke arah selatan. Di sini dilemahkan oleh sebagian ulama. Namun hadis ini memiliki banyak syawahid, sehingga di sini derajatnya adalah sahih. Walaupun sebagian melemahkan, karena kita ambil makna yang hadis yang lain sebagai penguat. Disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang lain, Bukhari Muslim, apabila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula menghadap membelakanginya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Sehingga di sini sahih ya, karena memiliki penguat. Namun ada juga hadis yang lain dalam hadis At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah serta Abu Dawud, derajatnya hasan. Larangan ini ya, berlaku di tempat terbuka seperti di tanah lapang. Adapun di dalam bangunan itu ada keringanan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kesimpulannya, kalau di tempat terbuka Anda tahu hukumnya, lalu Anda tetap buang air menghadap ke arah timur atau ke arah membelakangi kiblat, jadi ke arah mana? Ke arah timur dan ke arah barat, maka hukumnya haram. Paling ringan makruh litahrim, makruh yang mendekati haram. Kalau di bangunan ada rukhsah, ada pembolehan. Nah, di sini memberikan pelajaran tentang perintah menghormati arah kiblat karena ia adalah syiar Islam. Kedua, adab buang hajat memiliki pengaruh pada pahala dan dosa. Masya Allah. Jadi mulai sekarang ketika bapak dan ibu buang hajat, waktu masuk jamban atau kamar mandi atau WC yang ada tempat buang hajat, Anda menghadap ke arah utara atau selatan, hadirkan niat di situ. Aku buang hajat menghadap ke arah utara karena menjalankan perintah Allah dan Rasul. Sehingga ketika buang hajat itu jadi ladang pahala. Ketika makan pakai tangan kanan, hadirkan dalam diri kita, saya makan dan minum dengan tangan kanan mengikuti sunnah Rasul, dapat pahala. Jadi inilah kesempatan yang luar biasa. Jangan lupa kita hadirkan setiap kita beraktivitas, yang aktivitas itu ada kaitannya dengan sunnah atau dengan
ibadah-ibadah, maka hadirkan niat itu sehingga Anda tidak hanya melakukan aktivitas yang kosong tanpa pahala. Inilah pentingnya ngaji. Sehingga orang yang ngaji dengan tidak ngaji, maka beda nilainya. Beda nilainya. Itu jamaah yang berbahagia. Insyaallah ya. Pelajaran berikutnya, Islam menanamkan penghormatan pada ibadah sholat, walaupun dalam kondisi bukan ibadah. Termasuk tadi kiblat kita kan, ya, itu tempat arah kita sholat menghadap. Itu berpahala luar biasa. Sehingga sekali lagi di sini mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan akhlak dan etika dalam ajaran Islam. Bab berikutnya, bab tentang ya, ancaman tarhib minal baul bil ma wal muhtasil wal fujur. Ancaman kencing di air, kencing di tempat mandi, dan kencing di lubang-lubang seperti sarang rayap atau mungkin sarang semut, semut jenangan uyui misalnya. Ini diancam dalam Islam. Mari kita lihat apa ancamannya. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, annahu naha ayyubala fil ma'i raqid. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang atau diam, seperti kolam, kamar mandi ya. Di kamar mandinya apa? Di bak kamar mandinya ya, ini dilarang. Yang apa ya? Yang miris ketika orang nggak paham pas di kolam renang, orang ngoyo, ngampur marino. Ini nggak bagus, nggak boleh. Hadis berikutnya dari Bakar bin Ma'iz rahimahullah, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunqa baulun fi tostin fil bait. Air kencing yang dikumpulkan di bejana di dalam rumah, fa inal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa. Karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Wala tabulanna fi mughtasalik, dan janganlah kamu kencing di kolam tempatmu mandi. Rawahu Tabrani. Mari kita lihat dari sini derajatnya ya sahih. Sekarang kita lihat masuknya. Karena mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang stroke misalnya? Itu kan ada yang pakai alat dari apa? Rumah sakit apa namanya? Apa? Kateter. Oh, kateter. Sudah pernah nyoba, Pak? Belum? Oh, jangan ya kalau gitu. Oh, bagus sih. Beripun, betul sakit kan? Gamel kateter ini. Nah, itu kan menampung kan? Apakah kena larangan ini? Nah, kita akan lihat penjelasan ulama. Jamaah berbahagia, di sini ya, sebagian menghukumi dhaif karena di dalamnya ada rawi yang pendusta. Sebagian mengkategorikan palsu, maudhu. Namun Syekh Al-Albani menghukumi sahih. Namun sebagian jumhur mengatakan ini enggak sahih. Ada pembicaraan di situ. Allah alam. Keluar dari itu ya. Kenapa di sini oleh sebagian ulama itu dibenarkan? Karena secara makna itu betul. Sebagian secara makna betul. Di antaranya itu tadi. Wala tabullana fi mughtasalik. Jangan kencing di kolam tempatmu mandi. Ini yang menguatkan dari sini. Nah, mari kita lihat ya, pelajaran dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan tentang menjaga
menjaga kebersihan rumah. Jadi kalau kencing jangan ditandon ya, nanti dibuang ketika pagi ya. Enggak, boleh seperti itu. Misalnya ada orang yang jereh ya, gak wani kamar mandi, akhirnya gobak nang kamar pribadi, terus ben ngoyo dari bak, isuk dibuang. Ini gak boleh, yang dimaksud itu. Tapi kalau ada udzur syar'i kayak sakit misalnya, kayak setruk pakai pampers, itu dimaafkan karena darurat. Karena dalam Islam itu ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi yang terpaksa menghalalkan, membolehkan yang diharamkan. Alasan kenapa kita wajib menjaga rumah dari kebersihan, seperti dari air kencing yang sembarangan atau nandon air kencing misalnya, karena malaikat tidak memasuki rumah tersebut, yakni malaikat rahmat. Sebab malaikat tidak suka dengan tempat-tempat yang najis ya. Tempat yang najis itu favorit syaitan. Tempat favorit setan adalah kamar mandi, WC, tempat sampah, tempat-tempat yang kotor, yang najis, itu tempat favorit setan. Adapun malaikat itu suka yang harum-harum. Makanya ketika masuk masjid, hendak sholat berjamaah, upayakan pakai parfum ya, kemudian bersiwak ya, pakai baju yang terbaik, yang terbersih, supaya tidak mengganggu kenyamanan jamaah yang lainnya. Bahkan Nabi melarang orang yang habis makan bawang untuk menghadiri sholat berjamaah, karena baunya itu menyakiti malaikat, mengganggu malaikat, juga menyakiti saudara muslim yang sedang sholat bersama dengannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimullah, itu ya. Jadi lepas dari derajat hadis tadi, hadis ini secara makna betul mengajarkan kepada kita agar ya tidak buang hajat sembarangan. Dan juga anjuran menjaga rumah dari najis-najis, dari bau yang busuk, dan dari kotoran-kotoran. Pelajaran berikutnya, najis itu harus segera dibuang dan dibersihkan, tidak ditimbun di dalam rumah ya. Jadi secara sanad hadisnya dhaif, namun secara matan, isi substansinya hadis ini punya penguat ya, yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan dan kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Boleh pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita, boleh juga di luar itu, monggo. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Alhamdulillah, ada pertanyaan hukum berwudu atau apa namanya, berwudu ya, wudu di tempat di dalam kamar mandi ya, yang satu paket dengan toilet, kan ada seperti itu ya. Bagaimana hukumnya? Jamaah yang berbahagia, ulama pernah ditanya tentang itu ya. Bahkan ada yang bertanya lagi, hukum berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya sambil telanjang gak pakai baju, mariatus nanggung ya. Orang wudu bagaimana? Nah, jamaah yang berbahagia, fatwa Lajnah Daimah ditanya tentang hal itu. Jawaban mereka, wudu di kamar mandi yang ada toilet satu paket, dan itu umumnya seperti itu, umumnya seperti itu. Jawabannya, boleh berwudu di dalam kamar mandi. Syaratnya apabila aman dari percikan najis.
disebutkan idza wada'a ha'il bainal ma'il ladzi yanzilu minal sanbur wa baina mahallin najasah haitsu innal ma'a idza nazala ala ardi takunu hadhil ard tahirah wala mani' minal wudu'i wal istinja. Apabila ada batas antara keran air dengan tempat najisnya sehingga air turun ke tempat yang suci, maka tidak masalah berwudu dan beristinja di kamar mandi tersebut. Nah, syarat itu tadi kamar mandinya bersih dari najis. Nah, jadi misalnya kalau ada WC-nya, maka harus diyakinkan betul itu sudah bersih betul, nggak ada genangan kencing di situ, nggak ada kotoran bekas di situ, bekas kotoran maksud kami di situ ya, betul-betul sudah yakin bersih, maka Anda boleh wudhu di situ. Yang jadi masalah itu tentang membaca bismillahnya sebelum wudhu atau doa-doanya itu. Maka kata ulama, bacalah bismillah itu dalam hatinya. Nanti doanya di luar setelah keluar dari kamar mandi. Seperti itu. Jadi jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh dengan syarat itu tadi. Syaratnya harus yakin bahwasanya kamar mandinya bersih. Tidak ada genangan najis atau kotoran yang najis. Allah alam bismillah. Kalau di tempat kami dulu di rumah saya itu pakai gentong Pak di luar kamar mandi. Jadi di luar kamar mandi itu kita keluar baru duduk ditarik tutupin itu. Kalau tali ini juga kalau nggak bagian tarik itu ya tutupin itu. Jadi goreng putu mesti ngisi. Saya dulu begitu di rumah. Terus nimbonnya pakai sendok kadang. Atau sekarang masih ada nggak? Sekarang sudah pakai sanyo semua ya. Dulu akhirnya bersih terus karena tiap hari waduh pupuk-pupuk gitu. Tapi coba yang terbaik. Ada lagi yang bertanya? Ya, itu pembahasan di Marom. Ini bahas adab-adab saja. Tapi boleh ditanyakan kamu tafsir. Jadi tapi nggak bahas itu. Jadi hanya ancaman-ancaman saja, motivasi saja. Sesuai dengan nama kitab. Tapi kalau Bulughul Maram ini khusus bahas tentang fikih. Hadis tapi isinya fikih-fikih tentang adab di kamar mandi, cara berwudu itu bahas di sini. Sini nggak bahas. Tapi yang mau bertanya tentang itu boleh. Paham ya? Setelah itu, jadi nanti kalau dengan satu paket kamar mandinya dengan WC-nya, maka sebelum wudhu pastikan tidak ada indikasi bahwasannya di situ ada najis. Seperti misalnya ada bau pesing, ada bau kencing, atau kotoran yang menyengat, atau sisa kotoran di lantai yang lain. Kalau ada, jangan wudhu di situ sebelum dibersihkan. Apalagi kalau cipratan airnya itu rentan. Maka tadi kita katakan jawaban dari ulama tadi, hendaknya cipratan air itu tempat yang najis sehingga tidak mengenai kita. Makatan nggih? Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum